Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman yang telah join ya di pertemuan yang ketujuh ini, ke pertemuan ketujuh, minggu ketujuh, apa namanya, mata kuliah di metode penelitian kualitatif. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini, kalau saya izin share screen untuk apa namanya materi ya, apa namanya di pertemuan ketujuh ini ada PowerPoint, ada presensi dan kuis juga. Dan mungkin sekaligus kesempatan ya tadi di kelas AC tadi banyak yang tanya-tanya tentang UTS segera ditanyakan di forum ini karena nanti setelah ini kalian mengumpulkan UTS, ini ada template-nya, tapi ini masih belum sempurna ya. Template-nya masih saya hanya usahakan untuk apa namanya convert ke PDF ke Word aja, tapi belum ada covernya. Nanti kalian upayakanlah bikin cover gitu ya. Kemudian contoh-contoh udah saya lengkapi, ada contohnya. Kemudian nah di sini nanti kalian kumpulin gitu ya. Apakah ada deadline? Nah, oh ya tadi belum saya. Sebenarnya sih lebih cepat lebih baik. Apa namanya? Kalau ya maksimal ya seminggu atau tadi sih setting saya karena kita UASnya itu bulan apa sih ya? UASnya itu eh, kalau nggak salah tuh pertengahan April ya, 14 sampai 26 April. Ya, tapi maksimal inilah jangan sampai berganti bulan. Ya, terakhir ya 30 April. Jangan sampai Mei karena Mei akan segera coba kita lakukan penilaian atau bahkan mungkin yang sudah mengumpulkan segera kita kasih penilaian. Kemudian kita bisa evaluasi bersama setelah UTS. Karena nanti UTS kan isinya sebelum materi saya pengen teman-teman presentasi gitu ya kelompoknya secara singkat gitu ya, bahkan mungkin 5 menit maksimal terkait tugas UTS yang sudah dilakukan. Kemarin kalau saya hitung-hitung itu ya kalau di paling sedikit kelas C ya, kelas C itu ada 6 kelompok, 6 7 kelompok, berarti setiap pertemuan mungkin satu kelompok. Kalau kelas A itu juga sama, sepertinya tidak terlalu banyak, mungkin 2 kelompok. Nah, mungkin yang kelas B ini yang cukup banyak. Kalau kemarin sekitar 10-an kelompok ya. Jadi berarti minimal setiap hari harus ada 2 kelompok minimal ya. Kalau untuk kelas B, kalau yang kelas A bisa satu, bisa kelas A atau kelas C satu atau 2 kelompok. Atau mungkin kita upayakan dua-dua dulu, 2 kelompok, 2 kelompok. Biar habis dulu semuanya pernah mempresentasikan UTS-nya. Kayak apa namanya nanti kita tanya jawab bersama-sama. Oke, nah itu tadi nanti kalau kita klik di sini, nanti kalian kumpulin ya, submit. Nanti saya nilainya juga di sini. Ini poin-poinnya ya, ini contoh apa namanya? Di sini tuh siapa saja sih? Oh, dulu banyak nih. Tommy Nashwa, Saiti Akila, Baruna, Rivalda, Adinda, Ahmad Soleh, Aurora, Rida, David, Vicky. Kayak kalau bisa ini ya semuanya kalau nge-zoom gitu kasih nama ya. Jangan nama orang lain gitu biar kita juga cukup bisa hafal lah. Thomas, Tommy, Vanessa, Widya. Si ini kayaknya tuh kelas apa kelas coding itu kelas coding sih ini video video ya. Tapi ya intinya alhamdulillah ini beberapa sudah kita setting, sudah saya kirimkan bocorannya tadi. Sebenarnya sedikit ada perubahan tuh metode penelitian nilainya saya tambahkan sedikit ya. Kemudian jangan juga daftar pustaka. Ini harus benar-benar diperhatikan juga. Nah, nanti kalian itu menyampaikan hasil UTS-nya itu sampai metode penelitian aja. Nah, jadi fokus hari ini. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke materi ya. Materi kita terkait apa namanya metode penelitian dan ini sebenarnya poin yang paling penting juga dan saran saya teman-teman berusaha ya ke apa namanya metode penelitian tuh kalau bisa beragam dikuasai. Jadi tidak satu metode aja, mesti wawancara aja. Apakah penelitian itu hanya metode wawancara? Enggak, banyak banget. Dan justru ketika ada metode baru yang mungkin belum banyak orang tahu itu menjadi kesempatan yang lebih besar untuk dikerjakan. Ya. Nah ini mungkin Google udah terlihat ya, udah dilihat. Misalnya, oke, ini belum. Kita mulai dari slide awal ya. Oke.
Oke, kita mulai dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk di metode penelitian kali ini kita membahas bagaimana menarasikan metode penelitian. Nah, beberapa ini adalah saya ingin menyederhanakan. Sebenarnya metode penelitian itu yang ini juga paradigma baru yang harus menjadi pedoman ketika menulis metode penelitian, yaitu ini adalah bagian yang tidak bisa bersandar pada copy paste. Paling paling ini ya. Kalau literatur review, kalau di apa namanya pendahuluan itu kalian apa namanya pakai apa namanya AI macam-macam itu masih masih bisa terlihat oke gitu ya. Tapi kalau yang metode ini itu kalau cuma ngandalin copy paste AI itu akan justru cenderung lebih berat karena ini benar-benar menjelaskan your own story ini. Jadi create your own story ini ada macam-macam. Kalian kalau kisahnya itu sangat spesifik dengan kisah masing-masing gitu ya. Nah, karena metode penelitian itu kan apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini itu ada di metode. Di mana lokasinya, sumbernya apa, ngapain aja. Itu semuanya nggak bisa di copy paste. Mungkin, nah, makanya ada lanjutannya di setelah ini. Nggak bisa di copy paste. Ya. Jadi hanya bisa di copy, adaptasi, dan paste. Nah, jadi don't copy paste, tapi copy, adapt, paste. Contoh misalnya, Pak, ini kita dapat contoh dari jurnal Scopus ini. Dia membahas tentang ini, mirip lah metodenya, cocok untuk tujuan kami. Dia pakai 100 orang, Pak. Kita gimana? Ya jangan harus 100 orang. Kita jelaskan, mungkin kita separohnya lah, atau mungkin lebih banyak, 200 orang gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi diadaptasi saja. Atau bahkan contohnya 100, kita hanya 10 orang gitu, nggak apa-apa. Tapi apa namanya, kita adaptasi gitu ya, diadaptasi. Nah, jadi eh, maka sebenarnya contohnya adalah rujukan utama itu kayak rujukan yang ada di berkualitas ya, di Scopus itu kalian bisa copy, kalian bisa adaptasi ya, kemudian jadikan apa namanya narasi di metode penelitian dan disesuaikan ya karena ceritanya beda-beda. Kalian di mana lokasi nggak mungkin di luar negeri, di Indonesia, kemudian apa namanya sasarannya apa aja gitu ya. Nah, ini contoh ini adalah ini ruang lingkup PKM RSH, tapi saya nggak ke sini. Ini contoh data testing metodologi. Ya, tapi intinya ada metode-metode yang kenapa memilih metode itu gitu ya. Jadi panduan umumnya itu adalah dikelompokkan menjadi data. Nah, ini data paling penting menurut saya juga. Harus ada gambaran real metode. Dan saya juga sama. Ini berat sering saya menolak artikel di jurnal itu karena dia nggak mampu menjelaskan data. Datanya ini apa sih? Dia nggak jelasin. Intinya saya nulis saja Pak, copy paste. Tahu-tahu ada ayat, tahu-tahu ada ini. Nah, ini kan menjadi sebuah kalau dalam penelitian itu tidak jelas gitu. Harus dijelaskan sumber datanya dari mana. Kalau dia memang literatur, literaturnya nyarinya di mana? Dari Google atau Google Scholar atau Scopus.com. Kira-kira semua artikelnya ada berapa yang dijadikan bahannya. Nah, itu diceritakan dengan rinci gitu ya. Itu namanya kalau data-data yang bisa berani pembedaan ya, walaupun menurut saya tidak harus dinarasikan primer atau sekunder. Yang jelasin datanya apa sih? Tapi kalau lihat dari narasi ini, pengertian data primer itu adalah data primer kenapa ya? Primer itu kan artinya pokok ya. Apa kebutuhan primer paling utama. Jadi data yang tidak tersedia sebelumnya itu namanya data primer. Tidak tersedia itu gimana Pak? Ya kan nggak ada, belum ada yang meneliti, belum ada yang mengkaji itu sehingga data seperti itu nggak ada. Itu namanya data primer. Jadi kita ngambil data langsung dari masyarakat, lapangan, mewawancarai gitu ya. Dia belum pernah diwawancarai terkait hal ini gitu ya. Indonesia kalah lawan Australia misalnya. Itu ketika kita ingin mewawancarai di balik fenomena kekalahan Indonesia itu, itulah data primer ya kan. Karena belum sebelumnya belum ada. Nah, kalau seandainya sudah ada,
oh saya sudah bikin nih kumpulan narasi atau pendapat para ahli atas kekalahan Indonesia. Tak masukin di Excel ataupun sebuah sumber data, kemudian saya upload di internet. Nah, itu namanya data sekunder ya. Berdasarkan arsip, kepustakaan, laporan. Jadi teman-teman itu bisa melakukan penelitian tanpa harus selalu wawancara. Bentukannya apa? Laporan. Laporan keuangan, laporan macam-macam, dan banyak laporan-laporan perusahaan-perusahaan itu kan yang harus dilaporkan tiap tahun di website mereka atau bahkan website dari apa namanya yang disediakan oleh Bank Indonesia, OJK dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sumber data. Ya, jadi teman-teman tidak selalu riset itu pasti menggunakan data primer. Tapi data primer ini memang menjadi salah satu daya tarik gitu ya. Daya tarik waktu itu tuh saya juga pengen mengimbangkan ya. Alhamdulillah ada mulai banyak. Eh, Pak, emang nggak berarti apakah selalu data primer itu lebih utama dibandingkan data sekunder? Menurut saya tidak bisa dikatakan demikian. Ya, memang data primer ini lebih mahal. Artinya itulah yang menyebabkan kita membutuhkan dana untuk mengambil data itu. Tapi apakah selalu lebih baik? Belum tentu. Karena ada kadang-kadang yang penting itu dalam penelitian sebenarnya bukan masalah jenis datanya, tapi yang diteliti adakah sumbangan ilmu dari apa yang telah dilakukan. Nah, itu yang menjadi utama ya. Atau novelty-nya apa. Itu yang jadi lebih utama. Mau pakai primer atau sekunder silahkan. Misalnya Pak, saya pakai data sekunder aja Pak. Saya orangnya kan lebih introvert, malu kalau wawancara ke orang-orang. Oke, nggak masalah. Tapi tolong kaji juga dengan menggunakan data laporan-laporan keuangan ini, laporan dari BPS macam-macam itu yang kamu kaji itu sudah dikerjakan orang apa belum? Oh, ternyata belum, Pak. Oh ya, kalau belum silahkan. Nah, itu lebih utama dibandingkan dengan, Pak, saya yang penting pakai data primer loh, Pak, saya wawancara. Apa yang kamu teliti? Ya, terkait ini. Udah banyak belum yang melakukan? Udah banyak, Pak. Hasilnya ya itu ya. Terus ngapain neliti itu lagi? Jadi data primer tapi kajiannya adalah yang sudah umum dilakukan oleh orang-orang, maka daya nilainya juga tidak lebih baik ya. Yang penting adalah ada novelty-nya gitu ya. Dan ini dulu waktu zaman COVID itu ada penekanan penggunaan digital, software macam-macam. Tapi ini menarik sih menurut saya jadi salah satu kunci nilai plus ya. Jadi kemarin juga saya banyak dan mungkin teman-teman lebih tahu lah kalau mau scrolling ya. Ada banyak analisis macam-macam di sosial media, ada word art, ada macam-macam. Pak, boleh nggak itu dituliskan dalam metode? Boleh, dan itu kami sarankan juga. Jadi itu supaya lebih engage dengan kekinian gitu loh. Jadi kalau kalian menggunakan software tuh berarti ide riset kalian itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Artinya ada alat yang sudah dikembangkan di dalam dunia ini, dalam dunia terbaru ini untuk menganalisis fenomena sosial itu gitu atau fenomena yang sedang dikaji. Ada banyak saya kira ada drone emprit ya, drone emprit atau apapun itulah alat analisis banyak, analisis data sosial media juga banyak. Itu silahkan disebutkan boleh dan penggunaan sistem aplikasi digital software ini sangat disarankan dan sangat memiliki nilai tambah gitu ya dalam ajuan riset kalian. Nah, ini beberapa software analisis data yang apa namanya yang saya tahu untuk kualitatifnya ada Atlas TI, Envivo, Confidence, atau bahkan mungkin manual coding. Manual coding itu dengan secara manual, mengcoding data kalau kualitatif dengan manual. Tapi silakan ada analisis-analisis lain, analisis tekstual yang lain misalnya ya. Silahkan. Kemudian ada kuantitatif, SPSS, views data, Smart PLS itu untuk yang kuantitatif. Pengumpulan data bisa pakai apa? Bisa Google Form, SurveyMonkey. Bahkan tadi di contoh itu ada dua. Dia Google Form, habis Google Form, kemudian diseleksi untuk ditindaklanjuti wawancara. Nah, boleh Pak seperti itu? Boleh, silahkan. Namanya metode ini kan apa namanya cara ya. Jadi kalian tuh boleh berinovasi dalam metode. Mau digabungkan dengan kuantitatif boleh, mau digabungkan ke kualitatif boleh. Nah, yang penting kalian apa namanya memiliki alasan kenapa melakukan itu. Ya. Nah, ini contoh juga koleksi data online boleh nggak? Boleh. Jadi ini disebutkan fokus group discussion sama interview itu boleh asinkronus, boleh sinkronus. Ya. Jadi apa namanya? eh
boleh secara sinkron dan tidak sinkron. Saya masih ingat betul tuh salah satu artikel saya yang terbit di Scopus yang paling cepat hanya dalam waktu 1 bulan. Itu ternyata bukan dengan metode yang rumit kuantitatif, tapi sederhana kualitatif FGD dengan Zoom, gitu ya, sama anak bimbing skripsi. Jadi apa namanya bisa gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi masalah dana gitu ya. Anak muda sekarang masalah dana nggak ada. Yang masalah itu kreativitas, anti malas, sama harus ada keberanian gitu ya. Oke, silakan lah. Menurut saya teman-teman ini yang syukur tadi saya sarankan, Pak, boleh nggak tema internasional? Oh, boleh sekali. Silahkan. Nanti gimana, Pak? Kita kan nggak punya duit ke luar negeri. Ya kan nggak harus ke luar negeri. Bisa lewat nge-Zoom. Yang penting kalian sudah pernah ketemu mereka. Kalian sampaikan bahwasanya kami tergabung dalam komunitas mahasiswa cinta bumi misalnya ya, yang tersebar dari beberapa kampus di ASEAN, silahkan. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Nah, ini juga sama. Jadi, saya harapkan teman-teman memaksimalkan kalau bisa dipotensikan dalam melaksanakan penelitian itu. Karena metode itu kan kayak caranya ya. Tolong upayakan nggak harus selalu manual gitu ya. Silahkan kalau bisa pakai software, pakai apa namanya teknik-teknik yang berteknologi itu sangat dihargai. Jangan seperti cerita ini. Throwback tahun 2005 ketika flash disk masih sangat asing waktu itu. Saya kuliah tahun 2008, belum punya flash disk. Guru tugasnya kumpulin ya, tugasnya lewat soft copy gitu. Tapi ternyata waktu itu si orangnya menangkap ke warung kopi dia pengen beli. Bu, ada nggak soft copy? Maaf Mas, nggak ada soft copy. Nescafe ada. Nah, yang ini namanya entah gaptek atau emang alay gitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang menjadi barrier. Makanya saya sarankan nggak boleh ada anak HES yang gaptek, nggak boleh. Apa namanya? Pak nggak bisa Pak. Aduh, ini kalau udah teknologi nggak bisa gunain, kita yang dipakai teknologi gitu kan. Harus bisa kita berupaya untuk itu. Ada banyak tutorial kan. YouTube penggunaan A, YouTube penggunaan B. Nah, silahkan ya dipakai untuk apa namanya penggunaan teknologi memudahkan proses penelitian. Nah, tapi kalau AI jangan disebut-sebutin. Nanti kalau kalian memakai AI, ya itu tahu sama tahu lah. Tapi nggak harus disebutkan dalam metode kecuali memang khusus judulnya terkait AI ya. Cuma AI itu alat bantu saja. Ini kalau zaman dulu sih, waktu itu pas kalau risetnya pakai laboratorium yang zaman COVID itu, maka harus memperhatikan COVID. Kalau sekarang nggak ada kayaknya. Nah, kemudian maka ini harus wajib ini ya, jangan sampai enggak. Maka besok saya agak detail di situ. Kalau pas teman-teman presentasi setelah UTS ya. Karena sebelumnya itu kita masih temukan banyak metode yang dijelaskan itu tidak jelas. Copy paste aja. Dan jadi parade definisi istilah-istilah metode penelitian. Dan itu keliru. Misalnya pengumpulan data kuesioner. Kuesioner adalah bla 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 bla. Wawancara adalah bla 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 bla. Itu keliru. Nah, tapi kalau kalian menggunakan narasinya, wawancara adalah salah satu cara yang paling efektif menggali fenomena bla 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 bla. Dikutip dari ini, boleh. Ya, kami mewawancarai siapa 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 siapa. Nah, diceritakan cerita kalian, bukan definisi. Nah, ini ya. Jadi banyak kesalahan itu. Jadi kalau kita lihat di skripsi 5 bab itu banyak kan ya copy paste pengertian dari metode penelitian itu sendiri ya, bagian-bagian dari metode penelitian. Tapi sekali lagi itu bukan parade definisi, tapi itu adalah cerita bagaimana kalian melakukan penelitian ya. Mulai dari tahapannya apa, ininya apa gitu ya, prosedurnya, kemudian analisis data, pengumpulan data gitu ya. Oke, jadi harus ada yang diinikan di contohnya. Nah, ini penting juga saya ingatkan sekali lagi ya terkait dengan metode. Metode itu kenapa sih dipilih? Karena disesuaikan dengan tujuan. Pak, mana yang dulu, Pak? Tujuan dulu atau metode dulu? Ini kalian sama seperti nanyain ayam dulu atau telur dulu. Nah, kalau menurut saya ya, di pengalaman saya. Nah, terus gimana? Ya, terus ya udah pilih mana dulu. Kalau ayam terus kita sesuaikan ke telurnya, kalau telur ya kita sesuaikan ke ayamnya. Jadi tinggal
kalian mana yang lebih fix dulu? Oh, Pak, kita fix metodenya. Oke, kalau kalian fix metodenya, tujuannya kita ubah. Nah, kalau kalian, Pak, saya tujuannya ini, fix, nggak boleh ubah-ubah. Ya udah metodenya yang kita ubah supaya sesuai dengan tujuan. Kemarin barusan saya nguji skripsi ya, satu mahasiswa dengan menggunakan salah satu teknik yang cukup rumit memang, tapi dia berani mengambil itu. Kita harus apresiasi pendekatan metode penelitian kualitatif mix kuantitatif ya, namanya ANP, Analytic Network Process. Tapi dari narasi tujuan dia penelitian yang dia cantumkan tuh 4, sebenarnya yang relevan cuma 2. Makanya saya tanyakan, kalau kamu apa namanya fokus dengan metode ini, maka hilangkan 2 tujuan ini karena nggak akan relevan, nggak bisa dijawab. Ya, nah, contoh itu ya. Jadi dia mencantumkan salah satu tujuannya itu mengetahui dampak dari percepatan sertifikasi halal. Padahal dalam kajian ANP dia hanya bisa menguraikan apa namanya aspek-aspek dalam percepatan sertifikasi halal dan skala prioritasnya. Jadi nggak ada dampaknya, biasanya harus wawancara. Nah, kayak gitu kan berarti tidak tepat kalau metodenya itu gitu ya. Jadi tujuannya harus disesuaikan. Nah, jadi silahkan mau yang disesuaikan mana, metodenya atau tujuan. Tapi dua-dua ini harus klop. Jadi tujuan ini bisa dicapai dengan metode ini. Ya, jadi tujuan penelitian juga nggak harus banyak-banyak. Menurut saya 1, 2 tujuan penelitian itu udah cukup. Nah, ini beberapa terkait materi tujuan penelitian ya. Ada explore, ada menghubungkan, ada deskripsi. Ya, sebenarnya kalau deskripsi ini terlalu terlalu bahkan beberapa itu ada saya pernah baca untuk deskripsi itu tidak layak diangkat sebagai penelitian kadang-kadang karena deskripsi hanya sekedar menjelaskan, menjabarkan ya. Yang harus kita bisa ungkap itu ada di kategori A dan B, yaitu mengeksplor ataupun menghubungkan. Nah, jadi menjelajahi. Biasanya kenapa sih perlu penjelajahan? Karena sesuatu yang kita kaji itu belum banyak yang mengkaji, sehingga kita perlu explore. Makanya ini biasanya sebagai langkah awal. Makanya kalau ada yang mixed method itu sebenarnya dia itu ada perjalanannya gitu ya. Yang paling ideal tuh memang awalnya kualitatif kemudian kuantitatif gitu ya. Jadi kayak ada perjalanannya sehingga itu menjadi akumulasi dari sebuah perjalanan riset. Setelah kita jelajahi, oh misalnya setelah saya mewawancari 10 orang yang beli di situ, mereka itu beli bukan karena rasanya, karena viralnya gitu. Oke, itu diakui oleh beberapa data hasil wawancara. Nah, di tahun kedua, di tahun setelahnya, setelah banyak orang yang juga mengungkapkan hal itu, maka penelitiannya harus kita naikkan lagi. Kita coba hubungkan, apakah ketika konten itu viral atau adanya viral, orang semakin ingin beli. Nah, itu sudah menjadi penghubungan ide antara konteksnya viral kepada kemauan untuk membeli misalnya ya, atau purchase, kemauan untuk membelinya. Sehingga nanti kita bisa jelaskan lebih detail adanya pengaruh atau tidak terkait viral kepada keputusan pembelian. Misalnya contoh seperti itu. Tapi ini biasanya kalau penghubungan ide ini atau yang dimaksud dengan explanatory ini biasanya membutuhkan data yang lebih banyak karena akan dihitung secara kuantitatif. Tapi kalau explore itu lebih cenderung ke kualitatif. Jadi ini kata kunci juga. Kalau kalian ini ya, saya sering itu ketika kuantitatif itu apa namanya kali jangan sampai salah menggunakan kata. Kalau tujuan dari penelitian kualitatif itu mengekspor, mengungkap, ya. Kalau menguji itu nggak ada tempat. No, no, there is no place kata-kata menguji untuk penelitian kualitatif. Kenapa? Karena nggak ada yang diuji, ya, nggak ada yang dihubungkan, uji hubungan nggak ada. Tapi kalau ada data kuantitatif yang dikumpulkan, maka ada kata-kata tujuan penelitian ini menguji. Nah, menguji gitu ya. Menguji atau mengetahui pengaruh. Karena pengaruh itu sesuatu yang diuji. Itu kuantitatif. Tapi Pak, kita nggak nguji, kita mengungkapkan, kita menggali. Ya sudah, jangan kata-kata menguji, tapi mengungkap. Nah, diksi-diksi yang tepat ini perlu dipelajari dan menjadi pengalaman menulis penelitian. Oke. Nah, nanti bisa di ini ya. Nah, deskriptif, tapi ini ya ada penjelasan. Penelitian deskriptif dapat mendukung studi penjelasan atau eksploratif. Jadi bahkan mungkin deskriptif itu lebih rendah dibandingkan apa namanya kualitatif ya. Jadi tapi
tidak cukup untuk proyek akademik, maka jangan ini. Jadi kayak deskriptif itu apa sih? Mungkin salah satunya adalah wawancara satu sumber itu sebenarnya deskriptif. Kamu wawancara siapa? Satu tok siapa Pak direkturnya? Apa yang diomongin? Baik semua Pak. Iya, itu namanya deskriptif. Tapi bukan sebuah eksplorasi yang lebih karena kadang-kadang explore itu datanya harus banyak. Jangan-jangan ada sumber yang menyebutkan bahwasanya ada yang sedang tidak baik-baik. Oke. Nah, ini ada macam-macam. Nanti untuk masalah lebih detailnya kita akan ajarkan di apa namanya di metode-metode ya. Ini contohnya dari salah satu jurnal Scopus, kemudian kita bisa adaptasi tadi. Nah, kita akan belajar ke apa namanya ke apa namanya contoh-contoh ya. Oh ya di sini ada Wahyu nggak? Wahyu, oh nggak ada. Wahyu Setiawati. Karena kayaknya sibuk jadi barista lupa ngerjain soal sama kuis online-nya. Nanti teman satu kelompoknya mengingatkan ya. Mana ya tadi? Oke, kita akan share. Mana ya? Sebentar. Salah satu contoh-contoh dulu. Contoh. Ya. Ini PKM RSH. Kita kasih contoh PKM RSH dalam menarasikan metode. Nah, ini karena ya harapan saya teman-teman biar nggak berat fokus ke RSH dulu lah ya, fokus ke RSH karena RSH nggak harus mencari data. Nanti kalian, oh iya saya perlu jelaskan kalau untuk UTS kalian ngerjakan dari ini ya, dari awal sini daftar isi syukur cover, gambar tabel, daftar lampiran, bab 1, bab 2 sampai bab 3 ini. Kemudian ditutup daftar pustaka. Bab 4 sama lampiran-lampiran lengkapnya nggak usah lah. Itu nanti aja. UAS. UAS. Jadi empat-empatnya itu UAS. Ya. Oke, nah sekarang kita fokus ke metode tadi ya. Ini terkait kita cek ya biar lebih ringkas tujuannya. Ya, kalau menurut saya ini apa namanya hal yang bagus adalah temanya ya terkait dengan kejahatan cyber. Ya dilema dari paid verified akun sebuah kajian psikologi terkait korban spoofing dalam media sosial X dan Telegram. Jadi banyak akun-akun yang keterangannya verified tapi ternyata dipakai untuk menipu di media sosial X dan Telegram. Nah, ini menarik ya kejahatan cyber. Menurut saya juga menarik sih. Ada nggak kejahatan ekonomi mengatasnamakan syariah secara digital gitu ya? KPR syariah tapi menipu itu ada nggak ya? Atau umroh yang ini gitu ya? Oke, nah ini beberapa teori dan lain sebagainya. Ini nggak di sini, tapi intinya cybercrime ini adalah di sininya. Ini agak menarik sih. Ini pengalaman hidup ya. Nah, ini metode. Lokasi riset, desain riset, sebenarnya saya agak bermasalah dengan proposal yang ini ya, tapi mungkin penilai dari kampus melihat konteksnya bagus, tapi saya melihat metodenya kurang ada sinkron. Apa kaitannya? Ketika dia membahas terkait teori, ini teori kuantitatif ini, teori psikologi kuantitatif ya. Tapi ketika bahas di metodenya, dia metodenya adalah eh, lebih kepada kualitatif ya, nih fenomenologi ya. Harusnya lebih kepada teori umum ya, bukan tam dan lain sebagainya. Jadi bukan variabel, tapi mungkin apa teori viktimologi mungkin ya, dalam kasus hukum. Ada tahapan riset ya. Ini semuanya cerita. Jadi jangan definisi definisi istilah-istilah ya. Lokasi risetnya itu di mana? Kamu tuh kalau meneliti mau meneliti di mana? Oh di UMS, oh di sosial media apa gitu ya, Instagram atau apa gitu ya. Ya apa celebrity endorsement atau misalnya terkait dengan engagement rate gitu ya. Apa namanya? Keterikatan dalam sebuah posting sosial media terkait ekonomi Islam atau macam-macam ya. Ada tahapannya, ada objeknya ya. Objek itu apa yang mau dibahas ya. Jadi fokusnya adalah korban tadi atau persepsi korban kejahatan cyber tadi terkait perilaku spoofing tadi. Teknik pengumpulan data. Jadi bukan hanya sekedar ini ya. Ini penjelasan tekniknya
Itu tidak boleh banyak-banyak. Jadi kalaupun purposif, kira-kira kriterianya apa? Misalnya, ini salah salah satunya ya. Karena harusnya bukan hanya masalah tekniknya dipakai purposive sampling. Kenapa kamu menggunakan purposive sampling? Karena kami telah menetapkan kriteria. Jadi studi ini menggunakan purposive sampling sebagaimana penjelasan Sugiono dengan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia pelaku atau dia menjadi korban spoofing. Kedua, sudah mengikuti sosial media X, Telegram selama setahun lebih. Nah, di antaranya seperti itu. Ya, kemudian habis itu analisis data disebutin pakai apa, kualitatif atau kuantitatif kah? Kalau kita lihat kata-kata reduksi dengan dasar kata itu dari data kasar yang ada, itu berarti dia pakai namanya kualitatif ya, analisis konteks. Kemudian prinsip dan bab 4 itu nanti ditutup daftar pustaka aja. Kemudian ini contoh dari Aina, ya kita baca. Ya, jadi kalian harus cerita di situ. Pokoknya detail ya, jangan ditinggalkan satu subbab sekalipun. Kalau saya amati PKM RSH semua detail ya. Tahapan riset, lokasi riset harus ada, desainnya bagaimana, pakai metode apa gitu ya. Kemudian tahapannya gimana dari tahapan awal ya. Ini sebenarnya saya kritik ini. Kalau bisa jangan cuma gambar, gambar dan ada sedikit penjelasan lah, satu paragraf paling nggak. Ada potensi sumber prosedur risetnya, ya. Apa beda prosedur sama tahapan? Nah, itu harus dijelaskan. Kalau tahapan mungkin dia pengertiannya adalah eh, tahapannya apa. Tapi kalau prosedur mungkin bisa lebih lebih mengalir apa namanya. Misalnya kalau tahapan ya pengumpulan data ini. Kalau prosedur nanti begini. Jadi lebih detail di prosedurnya. Kemudian nanti pengumpulan datanya dari siapa, kemudian kalau ada variabel atau analisisnya pakai apa, ini pakai SPSS atau ANOVA atau model statistik lainnya. Ya. Jadi makanya harus detail. Jadi teman-teman harus sudah ke situ nanti. Jadi bukan definisi ya. Ini hipotesis, analisis datanya apa gitu ya. Ini tahapan risetnya. Jadi kalau kelihatan dari contoh itu tahapan ya berarti kayak lebih umum ya, lebih umum. Tapi tetap ada, jangan nggak boleh hilang. Prosedurnya dijelaskan ya. Oke, jadi metode ini literatur review. Jadi lokasinya mana? Ini di SD Negeri Jatisari. Kalian misalnya anak-anak muda di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta misalnya. Desain riset gimana? Pak, boleh nggak di luar negeri? Boleh tadi ya, dengan secara online harus dijelaskan. Tahapan riset, objek ininya, variabelnya apa gitu ya, secara singkat. Kemudian teknik analisis datanya apa, penyampilannya apa. Nah, itu poin-poin 3 titik sampai 7 itu jangan sampai ada yang kelewat ya. Oke, objek atau variabel risetnya. Kemudian ini juga ada, hampir semuanya ada ya. Jadi jangan sampai ini. Dan ini yang saya tadi ya, apa namanya, ada pengumpulan datanya, dia itu 2 tahap. Jadi sebentar, ini pecah ya kalau di ini. Udah nggak pecah. Nah, dalam riset ini melibatkan metode wawancara dan kuesioner. Narasumber menjadi saran adalah mahasiswa yang memiliki latar belakang masalah kesehatan mental. Ini yang judulnya terkait buku tadi, buku Aku dan Bumi itu. Bagaimana pengaruhnya terhadap ketahanan mental. Nah, ini menarik karena ini trending topik ya terkait ketahanan mental, kesehatan mental. Bagaimana apa namanya misalnya pengajian rohani atau apa namanya influencer-influencer Muslim atau apa namanya kesehatan mental pengaruhnya terhadap kesehatan mental remaja Muslim gitu ya. Jadi apa namanya seberapa pentingkah apa namanya memiliki figur influencer Muslim. Contoh mungkin sebagai kesehatan mental. Ya, misalnya kalau kalian punya idola influencer Muslim, misalnya Ustadz Felix atau siapa gitu ya. Nah, itu bisa aja dikaitkan dengan kesehatan mental. Tapi ini yang penting 3.7, 3.6 itu tidak ada yang lepas gitu ya.
Ada variabel, ada tahapan riset, ada desain riset. Ya, oke itu ada. Jadi dari 3 poin sampai 7 itu jangan sampai hilang. Nanti kalau saya cek juga harus ada 3.1, 3.2, 3.3. Kalau tahapan mungkin dibuat narasi singkat dan gambar ya. Lihat contoh-contohnya seperti itu. Ini macam-macam. Ya hampir sama sih, cuma kreativitas bikin bikin narasi, bikin gambarnya. Objeknya apa? Ini terkait dengan korban phishing, doxing tadi. Ya, ini terkait lingkungan data, kemudian nanti dianalisis, kemudian kesimpulan hasil riset. Itu untuk PKM RSH. Nah, sebagai penutup kita di pertemuan ketujuh ini, kita lihat contoh dari apa namanya? Ini kalau masih RSH juga, ini masih ini ya. Dan kita lihat cukup detail juga 3.7, 3.6-nya ada, 3.5-nya ada, tahapan riset juga. Bentar, bukan yang ini. Yang mana ya? Sebentar. Yang ini ya. Oh, ini sudah. Siapa apa namanya? Sebentar, ini mana sih yang ini? Oh, Aisyah ini. Nah, sebentar. Nah ini. Ini contoh juga ada lokasi risetnya dijelaskan berapa pasar ini 3 pasar ya. Karena tujuannya terkait pasar ya. Ini terkait apa sih? Kalian itu misalnya yang lagi ini takaran ya, takaran. Nah, misalnya studi terkait dengan ketepatan takaran minyak goreng atau jual beli sembako gitu ya. Tingkat ketepatan pakai metode apa gitu ya untuk supaya apa namanya menghindari ancaman wailul mutafifin gitu ya atau macam-macam lah silakan di nanti diinikan. Ini kalau ini tujuannya tuh membentuk-bentuk bahasa negosiasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli dengan latar belakang etnis yang berbeda di pasar tradisional Surakarta. Nah, ini ini agak sedikit bahasa ya. Ini kalau orang-orang bahasa Indonesia. Ada 3 pasar yang dipilih. Nah, tapi yang penting kalian coba mengidentifikasi gitu. Kita mungkin kalau dari hukum ekonomi syariah, ya itu bisa aja kita contoh cara penjelasan metodenya untuk lokasi ya. Apa namanya? Terkait dengan penerapan itu tadi ketepatan pertimbangan gitu ya untuk usaha karena apa namanya harus sesuai timbangan ya kan. Sebagaimana tidak boleh dipermainkan dalam surat Al-Qur'an Al-Mutaffifin misalnya atau mungkin pengaruh surat Al-Mutaffifin terhadap ketepatan penakaran jual beli di pasar ini gitu ya. Jadi diteliti setelah mereka mendapatkan penyuluhan bagaimana hasilnya gitu ya. Desain riset, tahapan riset, objek risetnya ada, sumbernya ada dan ini ada. Nah, kalau untuk AI bedanya itu dia tidak ada subbab. Tapi kalau kita baca itu ada kayak objek penelitian, tapi nggak ada tulisan objeknya. Penelitian dilakukan di sini. Apa objek penelitian atau tahapannya? Ini ada tahapannya, ya. Jadi mereka itu ada tapi tidak disubbabkan. Metode pengumpulan datanya ininya ini. Nah, jadi di metode di AI itu juga tetap ada. Metode dilakukan di mana? Di Departemen PT GS Battery. Kemudian pakai metode apa? Ini berfokus ini ya objek riset. Datanya apa, analisisnya apa. Jadi ada tapi tidak memakai subbab. Dan rata-rata dari 1 sampai 2 halaman untuk apa namanya 1 halaman lah ya, lebih dikit mungkin 1 sampai setengah halaman dari PKMAI dipakai untuk menjelaskan gambaran metode yang digunakan. Jadi mungkin hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Apa namanya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita apa namanya bertemu lagi setelah UTS dan mengantarkan ke apa namanya apa namanya ya itu ujian ya ujiannya kalian semoga udah siap ya. Apakah ada pertanyaan belum? Apa namanya semoga sudah dipahami ya instruksinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup ya. Apa namanya kita tutup acara kita
pertemuan ke-7 ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di lain kesempatan setelah Lebaran. Di kesempatan ini juga saya mohon maaf bila banyak salah, keliru, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian semoga Allah mencatat amal baik kita, niat suci kita juga dalam hari ini kita belajar sebagai amalan soleh, ya melengkapi ibadah kita yang lainnya di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas waktunya. Pak, Ya, ada yang bertanya? Rizky Pak, atau Haidar? kalau kalau judul harus harus nyangkut sama hash juga, Pak. Nggak harus diutamakan, tapi saya nggak ngomong harus karena apa namanya, saya ingin tidak terkesan membatasi ya. Tapi yang paling umum kalian harus ketahui kalau kalian di riset humaniora berarti harus humaniora minimal itu ya. Kalau kalian nanti jadi ketua ya paling ideal judulnya sedikit ada syariah-syariahnya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nah, sebenarnya nggak masalah. Kalau menurut saya kreativitas mahasiswa jangan dibatasi dulu lah ya. Yang penting urgensinya sebenarnya. Teman-teman yang penting urgensinya, pentingnya itu kalau memang itu nggak terkait syariah gitu ya. Nanti tinggal kita bisa masukkan nuansa dikit-dikit bisa. Jadi aspek syariah, ekonomi syariahnya nggak harus masuk di awal. Mungkin nanti juga nggak apa-apa. Gitu ya. Silakan, saya kira nggak masalah. Nanti apa namanya? Yang penting kalian bisa guide anggota lain dari luar prodi atau bahkan luar fakultas. Dan beda angkatan ya, beda. Oke, gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya syukur terserah lah. Yang saya pokoknya saya nggak mau membatasi dulu, membatasi karena menemakan syariah atau enggak itu butuh waktu dan butuh apa namanya expert lah untuk bisa menghadirkan nuansa ekonomi syariahnya. Contoh misalnya tentang perkataan makanan bergizi, bisa nggak kita kaitkan dengan wakaf misalnya? Kegiatan wakaf yang berorientasi pada penyiapan dapur umum untuk makan bergizi gitu ya. Ataupun macam-macam lah. Jadi menurut saya itu trending topik juga. Tapi kalaupun misalnya masalah di makanan bergizi apa, itu juga nggak masalah. Jadi umum juga tidak masalah. Ya nanti kita lihat waktu pas UTS nanti ya, apa yang kita bisa evaluasi untuk lebih baik lagi. Itu ya, Rizky. Oke, Pak. Oke, baik. Karena udah azan juga, kita Siap. tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama, terima kasih semuanya.